Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 127 sampai 128. Gu Hao, juga dikenal sebagai Pangeran Hao, keempat dalam daftar monster. Pada usia 21 tahun, dia dinobatkan sebagai pangeran. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pangeran termuda dalam sejarah suku kuno. Di saat yang sama, dia juga seorang kaisar pedang. Pada usia 21 tahun, dia menjadi kaisar dengan pedangnya. Saat dia menjadi kaisar, dia langsung diangkat menjadi pangeran. Semua orang sedikit terkejut, karena mereka tidak menyangka klan kuno akan mengirim orang ini ke sini. Ini karena dia bertekad untuk tidak membiarkan Ye Guan mencapai Qingzhou. Qiao Xingyao memandang Gu Hao di kejauhan dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka Gu Hao juga ada di sini. Dia ragu-ragu sejenak. Lalu Xuan Qi mengirim pesan kepada Ye Guan. Nama orang ini adalah Gu Hao. Dia adalah salah satu dari 4 klan Super Akademi Guangxuan. Klan Gu saat ini adalah salah satu klan terkuat di Akademi Guangxuan. Keluarga dan bahkan kabinet takut padanya. Kamu memandang Gu Hao yang berjalan ke arahnya, diam. Keluarga super kaya, bahkan kabinet pun takut. Bos sebenarnya perlahan mulai muncul saat ini. Gu Hao berhenti. Dia melihat ke arah Ye Guan di kejauhan dan terkekeh. Tuan Ye, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke gua waktu, karena Anda akan mati di sini hari ini. Melihat dia melihat sekeliling dan berkata, tempat ini sangat terang dengan bintang-bintang, ini bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan yang baik. Kamu melihat ke arah Gu Hao, saya pikir seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan klan kunomu. Xingyao menoleh untuk melihat wajah Ye Guan yang penuh keterkejutan. Mata Gu Hao sedikit menyipit, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Saat ini, Ye Guan berkata dengan tenang, kamu membual, siapa yang tidak bisa? Pef, Qiao Xing langsung tertawa. Seolah dia merasa itu tidak pantas. Dia dengan cepat menahannya, tapi tetap tidak bisa menahannya, dan akhirnya tertawa. Dadanya sedikit bergetar. Sungguh spektakuler. Qiao Xingyao memandang Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Tuan muda Ye ini sangat menarik. Ini benar-benar berbeda dari para pembudidaya pedang kuno. Gu Hao menatap Ye Guan. Kamu harus mengerti bahwa kamu tidak bisa membual tentang suatu kehebatan. Kalau tidak, kamu... Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Pangeran Hao, apakah kamu di sini untuk mengobrol denganku, atau sedang kamu di sini, bunuh aku, karena kamu di sini untuk membunuhku? Tolong gunakan pisaumu, bukan mulutmu, karena mulutmu seharusnya tidak bisa membunuhku. Mendengar ini, beberapa orang dalam kegelapan tiba-tiba mengangguk. Ye Guan ini masih menyegarkan. Astaga, Anda di sini untuk membunuh, bukan untuk mengobrol. Bukankah lebih baik jika semua orang bersikap lebih langsung? Gu Hao memandang Ye Guan, matanya setajam pisau. Ye Guan memandang Qiao Xingyao dan berkata, Nona Qiao, tolong beri jalan. Qiao Xingyao mengangguk. Lalu dia dan Jixuan mundur ke sisi lain. Ye Guan dan Gu Hao adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Gu Hao menatap Ye Guan, tiba-tiba, dia bergegas ke depan,
menghunus pedangnya dan menebas. Tertawa, pada saat ini, ruang di depan pisau ini rapuh seperti selembar kertas, terkoyak dalam sekejap. Pedangnya belum tiba, tapi kekuatannya telah tiba. Kekuatan pedang yang kuat seperti 1000 gunung yang menekannya, menghancurkan orang menjadi berkeping-keping, sungguh menakutkan. Pedang itu menekan, ini untuk menekan kecepatan Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menusuk dengan pedang. Dia memilih untuk tegar dengan pedang ini. Dengan pedang yang ditusuk, kekuatan pedang yang kuat melonjak seketika. Pedang itu kuat, ledakan, tiba-tiba. Cahaya pedang dan cahaya pedang meletus di depan kedua orang itu, dan pedang udara di tangan Ye Guan langsung hancur. Tapi hampir di saat yang sama, Ye Guan menghilang dari tempatnya. Gu Hao bereaksi sangat cepat, tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, sebuah pedang ditebas, dan ruang itu terkoyak. Ledakan, sebuah bayangan mundur dengan keras. Itu Ye Guan. Melihat ini, Gu Hao merasa senang, bergegas ke depan, dan menebas dengan pedangnya. Manfaatkan kemenangan ini. Saat ini, Ye Guan menghilang lagi. Tertawa, cahaya pedang menyambar tepat di depan Gu Hao. Gu Hao mencibir dan tidak mundur, karena dia menemukan pedang Ye Guan tidak dapat memblokir pisau di tangannya. Bersikaplah tangguh, Ye Guan bukan tandingannya. Ledakan, pedang Ye Guan dipotong-potong lagi. Tapi kali ini, Ye Guan muncul di belakang Gu Hao seperti hantu. Gu Hao bereaksi sangat cepat dan tiba-tiba berbalik adegan itu. Gu Hao tercengang, dan saat berikutnya, ekspresinya berubah secara dramatis. Tapi saat ini, pedang diam-diam telah membunuhnya di belakangnya. Pedang manusia terpisah, Ye Guan adalah umpannya, dan pedang adalah jurus pembunuhnya. Perubahan mendadak itu menyebabkan ekspresi Gu Hao berubah drastis dalam sekejap. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk berbalik dan melawan. Menunggu untuk mati, tentu saja tidak mungkin. Di bawah tatapan semua orang, Gu Hao benar-benar berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan pedang menembus bagian belakang lehernya. Ledakan, sepotong cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Gu Hao, dan kemudian membentuk sepotong baju besi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan, pedang udara menembus armor hitam, dan pedang udara bergetar hebat. Kemudian, armor hitam itu meledak dengan cahaya hitam dan mengenai pedang udara. Ledakan, pedang udaranya patah. Melihat pemandangan ini, Ye melihat baju besi hitam di tubuh Gu Hao. Seluruh tubuh baju besi hitam itu hitam pekat, bertatahkan sisik yang tidak diketahui sekilas terlihat jelas. Tingkat kaisar, seseorang di lapangan berseru. Dalam kegelapan, semua orang melihatnya dan menggelengkan kepala. Bagaimanapun, Gu Hao ini adalah seorang kaisar pedang, dan dia mengenakan baju besi kaisar. Tentu saja, ini tidak salah. Tapi semua orang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap Gu Hao. Yang ingin dilihat semua orang adalah pertarungan antara Ye Guan dan Cao Bai. Bukan pertarungan memperebutkan perlengkapan. Kau tahu, Jian Zong mungkin tidak sekaya kekaisaran kuno, tapi pastinya juga tidak miskin. Namun, saat Cao Bai bertarung melawan Ye Guan, dia tidak memakai baju besi apapun. Kamu memandang Gu Hao dengan ekspresi yang sangat tenang.
dapat dimengerti jika orang mempunyai perlengkapan untuk dipakai. Lagi pula, peralatan juga merupakan salah satu jenis kekuatan. Pada saat ini, Gu Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dia menyeringai dan berkata, "Kamu tidak keberatan jika aku memakai baju besi setingkat kaisar, bukan?" Gu Hao tercengang. Ye Guan memandang Gu Hao. "Aku keberatan. Jadi apakah kamu ingin melepasnya?" Gu Hao tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak, Ye." Guan berkata dengan tenang, "Lalu apa yang kamu tanyakan? Apakah kamu ingin aku melakukannya?" Bilang aku tidak keberatan. Aku bilang aku tidak keberatan. Apakah kamu akan merasa lebih baik? Gu Hao menatap Ye Guan dan hendak berbicara. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak ada salahnya menggunakan peralatan. Setelah itu semuanya, itu juga semacam kekuatan. Menanyakan lawanmu apakah mereka keberatan seperti seorang pelacur yang datang ke darat, menemukan orang jujur, dan kemudian bertanya kepada orang jujur ini, "Apakah kamu keberatan jika saya menjadi pelacur?" Semuanya, saat Gu Hao hendak berbicara, Ye Guan berkata lagi, ingin menggunakannya tetapi takut dikritik oleh orang lain itu seperti menjadi perempuan jalang dan mendirikan peringatan kesucian. Bagaimana kamu bisa menjadi kaisar dengan pedang jika kamu sangat munafik? Apakah semua kaisar di alam semesta Guangxuan begitu tak tertahankan? Ye Guan berkata dengan keras. Setiap kata menunjuk langsung ke hati Gu Hao. Wajah Gu Hao menjadi sangat jelek. Faktanya, dia tidak berniat menggunakannya. Lagi pula, dia ingin membunuh Ye Guan secara terbuka dan menang dengan gemilang. Namun, dia tidak menyangka Ye Guan bisa secepat itu. Dan jika dia tidak memanfaatkan momen kritis itu sekarang, maka dia akan kalah. Saat dia bertanya pada Ye Guan, dia ingin menyembunyikannya, tapi dia tidak menyangka akan ditanyai oleh Ye Guan seperti ini. Dalam keadaan normal, Ye Guan seharusnya mengatakan dia tidak keberatan, lalu dia bisa dengan mudah membalikkannya. Namun, Ye Guan berkata dia keberatan. Ini memalukan. Gu Hao menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu menatap Ye Guan. "Kamu ingin menghancurkan hati tauku?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Peralatan juga merupakan jenis kekuatan. Saya memiliki peralatan, yang juga merupakan kekuatan saya. Jika Anda tidak yakin, Anda juga dapat menggunakan peralatan tersebut." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Orang ini sebenarnya bisa menduduki peringkat keempat dalam daftar monster. Apakah tidak ada seorang pun di Tiongkok? Gu Hao hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, berhenti bicara. Gu Hao berbalik dan melihat, tidak jauh dari situ, seorang pemuda berjalan mendekat. Melihat pemuda itu, mata Gu Hao tiba-tiba menyusut. Jiang Fan. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang di antara penonton sekali lagi berseru. Orang ketiga dalam daftar monster, tukang reparasi senjata yang tak tertandingi Jiang Fan. Jiang Fan memandang Gu Hao dengan ekspresi jijik. "Cepat kembali dan jadilah milikmu Pangeran Stabilitas. Jangan tinggalkan kami di sini." Wajah penjahat. Wajah Gu Hao tiba-tiba berubah suram. "Jiang Fan, beraninya kamu membenciku?" Jiang Fan menatap Gu Hao. "Apakah kamu berani bertarung untuk kematian, hanya kamu dan aku, tanpa ada pengaruh keluarga yang terlibat?" Mendengar ini,
Wajah Gu Hao tiba-tiba berubah jelek, dia tidak berani. Kilatan penghinaan melintas di mata Jiang Fan. Gu Hao, jangan berpikir bahwa semua orang tidak tahu bagaimana kamu bisa mencapai tempat keempat dalam daftar monster. Selain armor dewa ini, kamu juga memiliki armor dewa super, kan? Anda mengandalkan baju besi super ilahi ini sejak awal. Armor ilahi mengalahkan saudara Qin Gu dengan paksa. Jika kami tidak mengungkapkan ini, itu akan memberi Anda wajah klan kuno benar-benar hargai dirimu sebagai pribadi. Gu Hao menatap Jiang Fan. Wajahnya sangat suram. Ini sama sekali tidak menyelamatkan mukanya. Jiang Fan melanjutkan, jika kamu tidak bahagia, ayo bertarung sampai mati. Kamu bisa menggunakan baju besi dewa supermu. Aku tidak takut. Kamu melirik Naji Gu Hao dan tidak berkata apa-apa. Pria ini sangat kaya. Gu Hao tiba-tiba mencibir. Jiang Fan, jika kamu ingin melawanku sampai mati, itu bukan tidak mungkin. Namun, aku sedang melawan Ye Guan ini sampai mati sekarang. Jadi kamu harus menundanya. Tiba-tiba, dia bangkit dan berkata, kamu benar-benar bukan laki-laki. Aku sudah memarahimu seperti ini. Jika kamu tidak melawanku, kamu benar-benar mempermalukan pangeran kuno dari klan kuno kamu. Orang yang tak tertandingi seperti dia sebenarnya punya saudara idiot sepertimu. Sungguh memalukan. Semua orang menggelengkan kepala, semua orang memarahimu seperti itu, sungguh memalukan kalau kamu masih tidak mau bertarung. Gu Hao mengabaikan Jiang Fan dan menoleh ke arah Ye Guan. Ayo, lanjutkan, kamu bisa menggunakan peralatan itu, jangan bilang aku mengganggumu. Tentu saja, jika kamu tidak memilikinya, itu urusanmu sendiri. Kamu melirik ke arah Gu Hao, aku tidak membutuhkan peralatan. Gu Hao berkata dengan dingin, kamu tidak membutuhkan peralatan. Apakah kamu meremehkanku? Ye Guandao, kalau begitu, kamu tidak membutuhkan peralatan, Gu. Hao sedikit terkejut, lalu berkata dengan marah, jangan biarkan aku bermain-main dengan trik ini. Kamu bisa menggunakannya jika kamu mau. Lagi pula, aku ingin menggunakannya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas Ye Guan dengan pisau. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Melihat Ye Guan ingin menjadi tangguh, Gu Hao tiba-tiba mencibir. Kamu adalah pendekar pedang malang yang bahkan tidak memiliki pedang yang bagus, tapi kamu masih ingin tegar terhadapku. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Pada saat ini, pedang udara di tangan Ye Guan tiba-tiba digantikan oleh pedang berjalan. Dia tidak ingin menggunakan pedang ini sejak awal. Tapi, orang ini terlihat kaya. Dalam hal ini, Anda hanya dapat menggunakannya sekali, dengan enggan. Keduanya bergerak sangat cepat. Begitu cepat hingga banyak orang di lapangan tidak dapat melihat dengan jelas. Tertawa, di mata semua orang, Ye Guan menghancurkan pisau di tangan Gu Hao, dan kemudian, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di antara alis Gu Hao. Gu Hao tetap di tempatnya. Saat ini, Ye Guan telah muncul di belakang Gu Hao, dan pedang berjalan di tangannya digantikan oleh pedang udara. Kecepatannya secepat guntur, dan gerakannya halus serta lancar. Karena kecepatannya terlalu cepat, hanya sedikit orang di lapangan yang melihat Ye Guan mengganti pedangnya. Tentu saja, meskipun tidak diganti, hanya sedikit orang yang mengetahui pedang ini, kecuali beberapa orang yang pernah melihat pedang ini,
sisanya pada dasarnya sudah mati. Ketika mereka melihat Gu Hao terbunuh seketika, banyak orang di lapangan tercengang. Bagaimana kamu melakukannya, Jiang Fan? Penombak yang tak tertandingi, menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa, tapi sudah ada tatapan serius di matanya. Saat ini, Ye Guan berjalan ke arah Gu Hao, dan Gu Hao gemetar. Kamu mengganti pedangmu. Ye Guan tidak berbicara. Dia mengambil cincin Gu Hao, dan di dalam ring, ada lebih dari 10 juta kristal emas dan 200.000 kristal peri. Selain itu, ada banyak ramuan bagus, beberapa di antaranya sebenarnya tingkat peri. Tentu yang terpenting juga ada super armornya. Ye Guan menghela nafas. Kamu sangat kaya. Gu Hao menatap Ye Guan. Jika kamu membunuhku, itu sama dengan menyatakan perang dengan suku kuno. Aku tidak akan membunuhmu. Suku kunomu tidak akan membiarkannya pergi. Aku. Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Tertawa, kepala Gu Hao langsung terbang, dan darah berceceran lebih dari 10 kaki jauhnya. Terbunuh, dalam kegelapan, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sangat serius. Ye Guan ini benar-benar berani membunuh. Ini adalah orang-orang dari suku kuno. Klan kuno adalah salah satu dari 4 keluarga super akademi Guangxuan, bukan itu yang bisa dibandingkan dengan Anjia sekarang. Ye Guan ini terlalu berani. Jiang Fan memandang Ye Guan dan sedikit terkejut. Kekuatan Jing Ye Guan nomor 1, meskipun Gu Hao idiot, dia masih memiliki kekuatan, namun, dia langsung dibunuh oleh Ye Guan dengan pedang. Hal mengejutkan kedua adalah Ye Guan benar-benar berani membunuh orang dari suku kuno. Jika itu dia tidak akan berani melakukan apapun. Bagaimanapun, mereka adalah suku kuno, tapi kemudian aku memikirkannya, seperti yang Ye Guan katakan, bahkan jika dia tidak membunuh Gu Hao, dengan temperamen dan karakternya, dia pasti akan terus mengincarnya di masa depan. Oleh karena itu, lebih baik membunuh. Memikirkan hal ini, Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Beberapa orang pertama datang untuk bersaing dengan Ye Guan. Mereka semua ramah dan menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun mereka dikalahkan, Ye Guan tidak membunuh mereka semua. Hanya Gu Hao ini yang berbeda. Dia memastikan kata-katanya segera setelah dia datang. Dia tidak hanya mengatakan dia ingin melakukannya, tetapi dia juga melakukan apa yang dia katakan. Jika Anda tidak mati, siapa lagi? Ini sama sekali tidak adil. Setelah Ye Guan melepaskan cincin Gu Hao, dia berjalan ke Jixuan. Dia membuka telapak tangannya dan baju besi emas gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Baju besi itu berwarna emas tua dan terbuat dari sisik yang tidak diketahui diukir dengan tanda misterius. Baju besi super. Ye Guan menyerahkan baju besi Dewa Super kepada Jixuan. Ini dia. Jixuan tercengang. Tidak hanya Jixuan yang tercengang, tetapi semua orang yang berada di rahasia itu juga tercengang. Memberikannya? Brengsek, apakah Anda memberikan Super God Armor? Sepotong baju besi super ilahi bernilai setidaknya 100 juta kristal. Apalagi ini belum tentu bisa kamu beli. Bisa dikatakan kamu hanya bisa membelinya jika menggunakan Immortal Crystal. Dan bahkan jika Anda menggunakan Immortal Crystal, biayanya setidaknya 1 juta. Jutaan kristal peri, sungguh jumlah yang sangat besar.
Bagi negara adidaya Akademi Guangxuan, jutaan kristal abadi jelas tidak begitu berharga. Tetapi ketika ditempatkan di dunia tengah Tiongkok, mereka benar-benar terlalu berharga. Saat ini, di dunia tengah Tiongkok, tidak banyak kekuatan yang dapat menghasilkan angka seperti itu. Pada saat ini, Ye Guan benar-benar memberikan baju besi super ilahi ini. Sangat bangga, Jixuan memandang Ye Guan. Kenapa? Pada saat ini, dia juga sedikit tidak percaya, karena dia tidak menyangka Ye Guan akan memberikan baju besi ini padanya. Ini baju besi super, saya khawatir jumlahnya tidak sedikit di seluruh dunia tengah Tiongkok. Ye Guan tiba berkata, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Jixuan bertanya lagi, mengapa kamu mengirimkannya kepadaku? Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu memakainya, itu lebih aman. Suara, ini adalah baju besi super ilahi. Baju besi ilahi super sangat berharga. Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak peduli betapa berharganya itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan cinta yang kamu berikan padaku untuk menemanimu sepanjang jalan. Lebih aman, itu saja. Dia tidak berkata apa-apa lagi, meletakkan baju besi dewa super ke dalam pelukan Jixuan, lalu berbalik dan berjalan menuju Jiang Fan. Di tempat, Jixuan melihat baju besi super ilahi di tangannya, dan kemudian melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Saat dia melihatnya, senyuman muncul di wajahnya tanpa disadari, dan ada juga sentuhan kelembutan di matanya. Di kejauhan, Ye Guan menghampiri Jiang Fan dan berkata, bagaimana cara bertarung? Pisahkan hidup dan mati. Jiang Fan memandang Ye Guan sejenak dan berkata, mari kita bandingkan. Tidak perlu, pembudidaya pedang di depan saya bukanlah orang jahat, jadi tidak perlu ada perseteruan yang mematikan. Bagaimana jika mereka benar-benar tiba di Qingzhou dan mengundang ahli pedang manusia? Jika tidak ada kebencian yang mematikan, tidak perlu mewujudkan sesuatu. Tetap antri dalam segala hal, sampai jumpa di masa depan. Mendengar perkataan Jiang Fan, Ye Guan mengangguk sedikit. Oke, Jiang Fan. Memandang Ye Guan, saudara Ye, tolong lakukan yang terbaik. Begitu dia bergegas, tombak di tangannya tiba-tiba tertusuk. Sedikit rasa dingin muncul, ketika Ye Guan melihat cahaya dingin ini. Kekuatan senjata yang menakutkan telah menyelimuti dirinya. Ye Guan tidak mengambil tindakan, tetapi mundur. Tapi kecepatan Jiang Fan semakin cepat, tusukan itu secepat angin, dan tusukannya sama kerasnya dengan hujan. Ye Guan mundur lagi dan lagi, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, hanya menghindari dorongan Jiang Fan setiap saat. Namun, kecepatan Jiang Fan menjadi lebih cepat. Setiap tembakan semakin dekat ke Ye Guan. Tapi Ye Guan masih tidak mengambil tindakan. Dia hanya menatap Jiang Fan di depannya. Akhirnya, setelah mundur hampir beberapa ratus kaki, Jiang Fan tiba-tiba berhenti dan segera mundur. Pada periode tadi, dia menusuk setidaknya puluhan ribu tembakan, dan pada saat ini, dia sudah sedikit kelelahan. Oleh karena itu, dia berhenti dengan tegas dan melangkah mundur, ingin bernapas lagi. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang seperti hantu. Mata Jiang Fan tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba menari dengan tombak di tangannya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan cahaya tombak yang menakutkan mengelilinginya, membentuk perisai pelindung yang kuat. Namun,
Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Karena Ye Guan tidak mengambil tindakan apapun, dia hanya berdiri tidak jauh dan menatap Jiang Fan dengan tenang. Melihat pemandangan ini, wajah Jiang Fan tiba-tiba menjadi jelek. Dia tiba-tiba meraung, bergegas ke depan, dan mengayunkan tombak, lukisan besi. Suara itu jatuh, dan cahaya senjata merah sepanjang 100 kaki menyembur keluar, dan sejumlah orang-orang berada di depan. Area luar angkasa Baizang langsung hancur. Saat ini, Ye Guan telah mundur 100 kaki ke kanan. Kamu melihat ke arah Jiang Fan, tapi tetap tidak mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, wajah Jiang Fan tiba-tiba menjadi gelap. Saat berikutnya, dia melompat dan menikam Ye Guan dengan tombak tajam. Saat ini, Ye Guan menghilang lagi, tertawa. Tembakan Jiang Fan gagal lagi. Saat dia menusuk ke udara, Jiang Fan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, pedang terbang datang. Jiang Fan dengan cepat memblokir tembakannya. Ledakan, Jiang Fan mundur terus-menerus. Tapi sebelum dia bisa berhenti, pedang terbang lainnya menyerang. Ledakan, Jiang Fan mundur lagi. Di lapangan, pemandangan mengerikan muncul. Ye Guan berjalan perlahan menuju Jiang Fan, dan setiap kali dia mengambil langkah, pedang terbang akan menebas ke arah Jiang Fan. Jadi, di bawah pandangan semua orang, Jiang Fan mundur lagi dan lagi. Segera, Jiang Fan juga mundur beberapa ratus kaki. Tekan secara langsung, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Jiang Fan, memegang pedang udara di tangannya. Merasakan pemandangan ini, ekspresi Jiang Fan tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, pedang terbang tiba-tiba datang dari belakangnya. Pedang manusia terpisah, ini adalah keterampilan pedang yang dipelajari oleh Ye Guan sendiri. Manusia dan pedang terpisah. Ada kepalsuan di antara kebenaran, dan kebenaran di antara kebohongan, sehingga menyulitkan lawan untuk mengatakan yang sebenarnya. Merasakan pedang datang dari belakang, Jiang Fan langsung menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia telah gagal. Jika dia berbalik, Ye Guan di depannya akan menghunus pedangnya. Dan jika dia tidak berbalik, pedang di belakangnya akan membunuhnya. Yang terpenting adalah pedang Ye Guan terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Jiang Fan tidak mengambil tindakan lagi, dan pedang terbang itu tidak membunuh Jiang Fan. Itu hanya mengenai bagian belakang leher Jiang Fan. Jiang Fan memandang Ye Guan. Aku kalah, Ye Guan berkata, aku menyerah. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan pedang udara di belakang leher Jiang Fan segera menghilang. Jiang Fan memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit, pedang terbangmu sangat cepat. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, membuka telapak tangannya, dan botol giok putih terbang di depannya Ye Guan. Ini adalah pil pemulihan, setelah kamu meminumnya, kamu dapat dengan cepat memulihkan energi dan kekuatanmu yang dalam. Ye Guan tidak menolak dan mengambil botol giok putih. Terima kasih, saudaraku Ye. Masalahmu terlalu rumit, aku lemah. Jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jaga dirimu baik-baik. Ye melirik ke arah Jiang Fan yang pergi dari kejauhan,
lalu berbalik dan berjalan ke Jixuan. Ayo berangkat. Jixuan mengangguk. Segera, mereka berdua menaiki pesawat luar angkasa, dan pesawat luar angkasa itu berlayar lagi. Ye Guan berdiri di haluan pesawat luar angkasa. Dia melihat ke langit berbintang yang jauh dan tetap diam. Jixuan berjalan ke arah Ye Guan dan dia berkata dengan lembut, "Aku sedikit terkejut kali ini." Ye Guan memandang Jixuan, dan Jixuan tersenyum dan berkata, "Kupikir semua orang dari alam semesta Guangxuan akan membunuhmu. Kupikir, tapi ternyata tidak. Saya tidak menyangka banyak orang yang cukup bijaksana. Di dunia ini, ada orang jahat dan orang baik. Bahkan Akademi Guangxuan pun memiliki aspek baik dan buruknya. Tidak ada yang bisa dibunuh dengan satu tembakan. Saya pergi ke Qingzhou tanpa alasan lain selain mencari keadilan bagi diri saya sendiri." Keadilan? Ye Guan perlahan menutup matanya dan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah menurutmu ahli pedang di dunia akan memberiku keadilan?" Xiao Ta berkata dengan pelan, "Jika dia tidak memberimu keadilan, bunuh saja dia. Aku mendukungmu secara mental." Ekspresi Ye Guan membeku. Suara misterius itu berkata, "Xiao Ta, kamu sedang bermain api." Xiao Ta berkata pelan, "Apa hubungannya denganku?" Keluarga mereka selalu memiliki gen dan tradisi patrisida selama 3 generasi. Ketiga generasi tersebut memilikinya. Ide pembunuhan ayah. Saya sangat mengagumi keluarga ini. Apalagi bajingan ini. Tidak hanya memiliki ide untuk membunuh ayahnya, tetapi juga ide untuk membunuh ibunya. Sungguh keterlaluan. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Mereka semua tak terkalahkan. Biarkan aku melakukan semua pekerjaan kotor. Kapan aku akan menjadi bosnya? Pada saat ini, rasanya sangat bersalah dan menyedihkan. Satu menara telah diwariskan selama 3 generasi, dan setiap generasi diselewengkan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa sedih. Pembaca juga telah menonton 3 Generations. Sungguh takdirnya. Berapa banyak pembaca yang mengikuti dari Invincible Sword Domain hingga sekarang. Setiap kali saya melihat banyak pembaca lama, saya sangat senang. Anda memarahi saya, menyebut saya bodoh, menyebut saya buruk, menyebut saya pendek, dan sebenarnya saya juga senang. Memarahi membuktikan bahwa ada yang memperhatikan dan peduli. Jika tidak ada yang menegurmu, itu membuktikan bahwa kamu sudah tidak peduli lagi. Tidak ada yang menontonnya. Terima kasih kepada semua pembaca yang membaca buku saya. 2 karakter tak terduga akan muncul baru-baru ini. Anda mungkin ingin menebaknya di area komentar. Bersambung.